Pura-pura lumpuh. Episode 42. Rasakan pembalasanku. Karya Via Raya. Ini mimpi, tapi kok rasanya kayak nyata sih? Batin Prita. Kemudian ia membuka matanya sedikit dan melihat Firas yang kini berada tepat di depan matanya. Firas terlihat memejamkan matanya. Jadi Prita berencana untuk membalaskan dendamnya tadi. Rasakan pembalasanku, bisik Prita dalam hati tersenyum senang. Prita memulai aksinya dengan berpura-pura mengigau. Dengan nafas yang terengah-engah, ia menghentikan aktivitas mereka. Kemudian ia menarik Firas masuk ke dalam pelukannya. Ia membuka matanya lebar-lebar sambil tersenyum menyeringai. Aku mau kok berjuang untuk memperjuangkan cinta kita, Mas Irsyad. Semula, Firas memejamkan matanya memeluk Prita erat. Setelah mendengar apa yang Prita gumamkan, ia langsung membuka matanya dengan tangan yang mulai mengendurkan pelukannya. Ia menarik tubuh Prita menjauh dan memastikan apakah saat ini Prita dalam keadaan sadar atau justru hanya mengigau saja. Kamu gak serius kan sayang? Tanya Firas pelan sambil mengusap wajah cantik Prita. Emang enak, rasain lo om. Makanya jangan main-main sama aku. Prita tertawa puas melihat Firas gusar. Dalam mimpi aja masih mikirin Irsyad. Gimana dalam dunia nyata? Katanya sayang sama aku. Tapi apa sekarang? Lirih Firas mengeluh sambil bangkit berdiri dan berjalan keluar. Ia tidak sanggup jika harus berlama-lama berada di dekat Prita jika ada Irsyad di antara mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk ke bawah dan menghampiri Anggi. Loh, kamu masih di sini, Nggi? Firas terlihat terkejut melihat Anggi masih berada di ruang tamu. Iya om, aku masih belum ngantuk, sahut Anggi. Kamu tidur di kamar atas, Gi, temenin Prita. Lah, om Firas mau tidur di mana? Tanya Anggi sambil mengerutkan keningnya penuh tanda tanya. Saya juga nggak ngantuk sih sebenarnya. Kayaknya malam ini saya nggak bakal bisa tidur. Ya udah, aku naik ke atas dulu ya om. Pamit Anggi. Setelah Anggi pergi, Firas langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa. Sudah dipastikan bahwa malam ini ia tidak akan bisa memejamkan matanya sama sekali. Karena ia sibuk memikirkan istri kecilnya yang masih memikirkan Pak Irsyad, meski hanya dalam mimpinya saja. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gimana kalau sampai Prita benar-benar menerima ajakan Irsyad untuk memperjuangkan cinta mereka? Lirih Firas frustasi. Semua ini gara-gara wanita sialan itu. Kalau bukan karena dia, aku dan Prita akan tetap baik-baik saja sekarang. Gumam Firas sambil menggertakkan giginya dengan tangan yang terkepal kuat. Sementara Firas sedang dilanda gundah gulana. Di kamar, Prita sedang tertawa cekikikan membayangkan bagaimana ekspresi Firas saat ini. Ketika Anggi hendak masuk ke dalam kamar, ia terhenti tepat di depan pintu karena ia mendengar sesuatu yang menakutkan baginya. Siapa yang ketawa cekikikan malam-malam begini? Kenapa suaranya berasal dari dalam? Gumam Anggi sambil menyentuh tengkuknya yang merinding. Mendingan gue cek aja deh ke dalam. Lagian Prita juga lagi tidur sendirian. Takutnya dia malah ketakutan sendiri terus gak bisa keluar. Lanjut Anggi sambil memutar kenop pintu.
Gadis itu menjulurkan kepalanya untuk memeriksa keadaan di dalam. Kemudian tatapan matanya berhenti tepat di atas tempat tidur. Ia melihat Prita tertawa cekikikan sambil memegang perutnya. Astaga, lo kenapa tak? Kesurupan? Anggi terkejut dan langsung masuk ke dalam untuk menghampiri sahabatnya. Apaan sih Longgi? Siapa juga yang kesurupan? Tanya Prita tidak habis pikir. Ya lo lah, siapa lagi? Tadi kan sebelum keluar, lo lagi tidur. Kenapa sekarang malah ketawa cekikikan begini? Sahut Anggi. Lo lihat gak gimana ekspresi Om Firas tadi? Tanya Prita penasaran. Maksud lo? Anggi balik bertanya dengan dahi yang berkerut. Gue habis ngerjain Om Firas. Lo lihat gak gimana ekspresi Om Firas setelah keluar dari kamar ini? Sahut Prita menjelaskan. Oh, ternyata itu ulah lo. Iya, gimana? Tanya Prita antusias, penasaran bagaimana ekspresi Firas saat ini. Mukanya kusut banget tau nggak? Padahal sebelum masuk ke sini mukanya cerah banget. Emang lo apain dia? Tanya Anggi lebih penasaran. Tadi kan gue lagi tidur, terus dia nyosor-nyosor cium gue. Gue balas aja tuh ciuman dia. Abis itu gue sebut nama Pak Irsyad. Langsung galau deh dia. Jelas Prita. Sumpah tega banget lo tak sama suami sendiri. Bodoh amat, lagian dia duluan yang mulai. Ya udah terserah apa kata lo aja deh. Mendingan sekarang kita tidur. Besok kan kita masih harus sekolah. Keesokan harinya ketika Firas mengantar Prita dan Anggi ke sekolah, Prita dan Anggi duduk di kursi penumpang. Saat ini, Firas terlihat seperti supir yang mengantar majikannya ke sekolah. Setelah sampai, Prita turun terlebih dahulu dan Anggi masih di dalam mobil. Pak Irsyad! Teriak Prita melihat mobil Pak Irsyad melintas di depannya. Mendingan Om Firas jelasin aja deh kejadian kemarin sama Prita, sebelum akhirnya nanti Om Firas menyesal. Karena di sekolah ini banyak banget yang naksir sama Prita, Om. Kalau dia mau, dia bakal nerima siapa aja yang nembak dia. Kata Anggi memperingati Firas agar tidak menyembunyikan kejadian semalam pada Prita. Bener apa kata kamu, Nggi? Gak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Karena memang tidak terjadi apa-apa antara aku dan wanita itu. Sahut Firas membenarkan ucapan Anggi. Ya udah, aku tunggu kabar baiknya ya Om. Anggi turun dari mobil dan bergegas mengejar Prita. Terlihat Prita sedang mengobrol dengan Pak Irsyad dengan posisi Pak Irsyad di dalam mobil. Firas hanya tersenyum melihat sikap istri kecilnya yang sengaja membuatnya cemburu. Kamu berangkat naik apa tak? Tanya Pak Irsyad tidak melihat Prita membawa sepedanya. Saya berangkat naik taksi bareng Anggi, Pak Irsyad. Sahut Prita. Oh gitu. Nanti pulang sekolah Mas anterin mau? Tawar Pak Irsyad. Nggak usah Pak Irsyad. Lagian juga Prita udah ada yang jemput kok. Sela Anggi tidak suka. Dia lagi. Kenapa sih harus selalu ada Anggi kalau aku lagi berduaan sama Prita? Bisik Pak Irsyad mengeluh. Pria itu selalu tidak menyukai kehadiran Anggi. Apalagi ketika ia sedang bersama dengan Prita. Karena sudah tahu jawaban apa yang akan Prita berikan, akhirnya ia memutuskan untuk masuk ke dalam dan memarkirkan mobilnya. Lo udah kayak obat nyamuk, terus Pak Irsyad udah kayak nyamuknya, tahu nggak sih Nggi? Kata Prita membuat perumpamaan. Kenapa emang? Tanya Anggi.
Kalau ada lo di sisi gue, pasti Pak Irsyad gak bakal bertahan lama, sahut Prita. Bagus deh kalau gitu, gak resep gue sama dia. Gue resepnya kalau lo sama Om Firas, kata Anggi berusaha menemani Prita ketika ada Pak Irsyad di dekatnya. Oh iya tak, entar malam lo siap-siap ya buat dengerin penjelasan Om Firas. Dengerin dulu aja sampai dia selesai ngomong. Jangan pakai nyela, oke? Lanjut Anggi. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.